Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa, dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM, itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya, tapi juga otentitas dari transkrip itu. Selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Amelia sendiri, ya karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau lah ya, yang terkait dengan hukum. Nah itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Amelia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Dokter, kita tidak punya banyak waktu, cuma setengah jam. The first thing you have to do, introduce your Jokowi's white paper. Nah, ini dia nih. Ya nih, sobat RH sekalian dimanapun Anda berada, ini udah bertubi-tubi yang pesan, jadi jangan sampai kehabisan untuk pertama ya, cetakan pertama itu kan sangat monumental ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan Anda segera pesan di nomor 0812-2207-9097 atau 0877-2598-0909 langsung kepada admin kami. Oke, sorry dok, orang tidak akan menangkap omongan dokter, tetapi kita ada ya, yang kemarin itu pernah ada kita. Ada ditambahin 2 ya, tambahin, jadi adminnya sekarang 2 ditambah dengan 12 reseller. Oke, gini aja. Oke, berapa dok tadi dok? 0812 0812 2207 9097 9097. Ketangkap sudah? Ya, satu lagi. Sekali lagi, oke. 0812 2207 9097 atau atas nama dulu. Oh, Asti. Atas nama Asti. Ya, Asti. Atau 0877 2598 0909 Indah. Sudah ketangkap ya? Atas nama Indah, ya kan? Sudah. Oke ya. Karena ada keluhan dok, katanya yang dokter yang pesan kemarin itu, loh saya hubung-hubungi nomor yang dikasihkan kok nggak ada nyaut-nyaut. Nah ini mudah-mudahan nomor ini nyaut langsung ya. Ini memang bertubi-tubi luar biasa. Jadi kayaknya tangan 2 orang admin ini kurang, makanya kita sekarang juga udah teman-teman volunteer untuk jadi reseller. Ya, nanti akan kita data ya supaya respon bertanggung jawab ya. Jadi tidak ada nomor liar. Nomor sekalian rekening BCA-nya.
planningnya disampaikan dong. Kan gini, pre-order ini sah kalau sudah transfer uang kan? Oh iya. Nah, ya, makanya kalau misalnya Anda cuma pesan tapi tidak kirim uang, tidak kirim bukti pembayaran, itu jadi tidak sah. Oke. Dan ini nanti kan soalnya FIFO ya, first in first out. Jadi siapa yang duluan transfer dia yang dapat buku pertama. Dan insya Allah 1000 pertama dapat tanda tangan basah kita bertiga. Kalau yang berikutnya belum tentu nih. Capek juga kita. Sebentar untuk nomor itunya ya, nomor rekeningnya itu benar. Saya tidak hafal nomor rekeningnya. Rekening saya aja hafal saya. Rekening saya sendiri juga hafal. Jadi saudara sekalian jangan khawatir ya, ini bukan fundraising, ini adalah jual beli biasa, jadi nggak ada masalah. Ganti cetak plus kita juga biaya untuk dakwah kemana-mana ya. Itu dia. Kok nggak ada? Mana nomornya? Saya pernah dapat, tetapi nanti lebih baik. Biar ini ya, apa namanya, biar jangan sampai kemudian keliru nantinya. Ini kan harus. Ini sensitif ya. Sensitif sekali. Nah, kayaknya dikit nanti kita sampai jam 4, mungkin siapkan aja mobil, begitu menghadap ke sana. Kita jalan. Ini ya ini bukan kurang 15, ini kurang 13 sudah. Enggak banyak waktu. Ini nyari ininya aja susah nih. Oke dok, nanti gampang lah. Nanti untuk nomor rekening akan kita sertakan di deskripsi ya, di bawahnya. Tapi demikian juga nomor yang nomor yang disertakan tadi juga akan kita sampaikan ke deskripsi. Nah sekarang waktu kita nggak banyak dok, jadi silahkan dokter mengomentari apa yang disampaikan Ova Emilia, Rektor UGM. Yang judulnya finally ya, bukan soft landing, akhirnya mengakui bahwa Jokowi sarjana muda ya. Oke, silakan. Itu dia. Jadi kita itu baru tahu bahwa ada orang namanya Joko Widodo itu menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sarjana muda, program sarjana muda itu dalam 2 kali kesempatan di tahun 2025 ini. Dan dua-duanya bikin kita tercengang. Yang pertama adalah di tanggal 22 Mei 2025 oleh Bareskrim ya, Dirtipidum Bareskrim itu salah satu dari 34 dokumen yang dia sampaikan kepada kita semua melalui media itu adalah registrasi masuknya Joko Widodo ke Fakultas Kehutanan UGM, dan yang bersangkutan itu melingkari program studi SM atau sarjana muda dan bukan sarjana. Ditampilkan ya sarjana mudanya. Nah kemudian yang kedua kali ini yaitu yang disampaikan oleh Rektor UGM ya, setelah 11 tahun kita baru tahu di tahun 2025 ini. Dan pada waktu rilis atau pernyataan konferensi pers yang dilakukan Rektor Ova Emilia di bulan Oktober 2022, beliau sama sekali tidak menyebutkan tentang Joko Widodo itu adalah sarjana muda, masuk program studi sarjana muda. Beliau sama sekali tidak menyebut. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta di tanggal yang sama di bulan Oktober 2022 juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa Joko Widodo itu masuk program studi sarjana muda ya. Nah kemudian maju ke tanggal 22 Mei 2025 kita melihat ada sebuah inkonsistensi ya dari beberapa dokumen yang ditampilkan oleh Dirtipidum Bareskrim. Yang pertama adalah baru kita tahu bahwa Joko Widodo ini masuk ke Kehutanan UGM melalui program studi sarjana muda dan bukan sarjana. Tapi anehnya pada dokumen yang berikutnya ya di Koran Kedaulatan Rakyat yang kita waktu itu pernah ini saya sampaikan juga tadi, anehnya menurut klaim dari Dirtipidum Bareskrim dia menampilkan potongan penerimaan PP1 di tanggal 18 program perintis 1 di tanggal 18 Juli 1980 yang koran ini juga masih kontroversial karena saya dan Dr. Rizwan sama-sama mendapatkan evidence ya bahwa koran ini terduga palsu ya karena puasa tapi ditulis puasa, dan kemudian bukti fisik dari koran itu tidak ada lagi di perpustakaan daerah di Jogja karena sudah diamankan oleh polisi dan UGM ya. Nah pada koran tersebut ya walaupun itu koran kontroversial, di situ termuat ada nomor 14 ya di program studi sarjana ya, penerimaan mahasiswa sarjana nomor 14 ada Joko Widodo. Nah berarti ini ada 2 Joko Widodo ini. Kalau kita coba merunut ya kronologi dari Bareskrim Dirtipidum di tanggal 22 Mei 2025
Ya, ada Joko Widodo yang diterima di program Sarjana Muda dan ada Joko Widodo yang diterima di program Sarjana, karena namanya juga ada di karena koran di itu. koran KR itu hanya khusus untuk sarjana saja. Ya, karena Sarjana Muda nggak masuk di situ. Nggak masuk. Jadi Sarjana Muda itu di universitas terkemuka per PTN ya, itu disurati atau dia harus datang. Jadi ada pengumuman bahwa untuk penerimaan program Sarjana Muda dan beberapa program yang lain itu ditempel di papan pengumuman yang ada di gedung grafika itu, yang ada di gedung grafika, dan orang harus datang untuk melihat bahwa dia diterima di program Sarjana Muda gitu. Nah, jadi ini anehnya pada hari ini kemarin ya, tepatnya 24 Agustus 2025, Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program Sarjana Muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi program Sarjana Muda, Sarjana, lalu kemudian lulus Sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada 2 transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari Sarjana Kehutanan UGM, itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya, karena tidak seperti itu transkrip nilai. Dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga, UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau lah ya yang terkait dengan hukum. Nah, itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang sangat tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang secara penelitian, secara ilmiah itu memasukkan dokumennya untuk meraih jabatannya. Untuk apa UGM? Maka saya di Twitter saya sampaikan, UGM diam dari sejak tanggal 15 April 2025 ketika saya ke UGM ya, mewakili TPUA waktu itu secara insidental. Saya sebetulnya ingin sekali ketemu dengan Ibu Ova Emilia, karena saya dengan beliau itu punya hubungan baik secara pribadi maupun secara institusional. Sama-sama Fakultas Kedokteran, sama-sama periset ya, kami terlibat di dalam beberapa organisasi riset yang sama. Saya sebenarnya ingin sampaikan UGM mundur, diam, tidak usah mengambil peran di dalam polemik ini, karena hubungan antara UGM dengan orang yang bernama Joko Widodo itu selesai pada saat Joko Widodo menerima dokumen kelulusannya, apakah itu ijazah sarjana muda ataukah itu ijazah sarjana. Selesai, biarkan dia menyelamatkan atau biarkan dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri secara personal. Jangan UGM ikut-ikutan. Saya tuh kadang melihat bagaimana pergerakan atau bagaimana apa yang dilakukan oleh sivitas akademika petinggi atau oknum-oknum UGM, saya bingung sendiri. Seakan-akan Joko Widodo bagi mereka itu masih presiden. Seakan-akan Joko Widodo bagi mereka itu masih menakutkan. Ya, tapi kalau kita lihat ya bahwa ya kita ngomong apa adanya, mantan Rektor Pratikno masih ada dalam pemerintahan, kemudian masih menjadi Ketua Majelis Wali Amanat. Tentu pengaruhnya tetap besar jadinya kan? Iya, pengaruhnya itu secara kelembagaan, secara institusional atau secara personal. Yang punya masalah, ya, yang punya masalah yang membuat mereka takut itu UGM yang punya masalah atau oknum-oknum di UGM yang punya masalah. Karena rakyat semua membaca loh betapa takutnya UGM, betapa takutnya petinggi-petinggi UGM terhadap masalah ini, sampai dibela-belain bikin podcast yang malah bikin ketawa semua orang. Karena podcast yang tidak alami, podcast yang sudah diatur, dan itu secara koinsiden bersamaan ya dengan waktu kami meluncurkan buku Jokowi White Paper ini. Jadi seakan-akan bahwa mereka tidak mau beradu head to head dengan RRT, ya, mereka mencoba untuk dalam tanda kutip ngeles atau melakukan sebuah argumentasi gitu ya melalui sebuah media yang tidak bertemu dengan kami. Dan berkali-kali kami juga sudah bilang bahwa buku ini berisikan hasil penelitian, scientific evidence. Maka kalau Anda mau mencoba untuk melawan isi buku ini, maka lawanlah dengan buku, lawanlah dengan riset, lawanlah dengan
scientifically evidence, bukan dengan narasi-narasi yang seperti atau itu. tunjukkan sokol ijazah asli itu Nah, disandingkan ya. untuk diteliti. Seperti apa yang bilang waktu di Kompas, sama-sama diteliti. Buku ini taro ya, kemudian ijazah sokol asli taro, sama-sama diteliti. Sama-sama diteliti. Gitu. Ya, secara saintifik ya, itu baru fair, itu baru UGM. Ya, jadi mudah-mudahan Bu Ova menyimak ataupun siapapun juga di UGM menyimak dan tidak bikin blunder lagi. Dok, coba sekali lagi kita dengarkan statement dari Ova Emilia bagi yang belum mendengarkan statementnya. Kalau sudah siap bercerita saja ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, tadi kita sudah lihat kembali pernyataan Ova Emilia, jelas ya, dia menyebutkan sarjana muda, sarjana. Nah, itu clue, karena sebelumnya memang sarjana muda itu tidak ada. Silakan Dok, karena kita tidak punya waktu, wrap up dan kemudian closing statement. Ya, ini jadikan dengan dua pernyataan pertama dari Dirtipidum Barreskrim di tanggal 22 Mei 2025 dengan pernyataan dari Rektor Ova Emilia. Ini kan kita mendapatkan tambahan pertanyaan-pertanyaan lagi yang perlu kita riset ya, perlu kita investigasi ya. Jadi kalau kita melihat kan bahwa selama 11 tahun Joko Widodo itu tidak pernah menyatakan dirinya itu memulai kuliahnya di UGM itu dengan program studi sarjana muda. Ingat baik-baik di tahun 2017 ketika pertama kali polemik tentang ijazah palsu ini bergulir, di mana di reuni Fakultas Kehutanan UGM dia berpidato menyatakan bahwa skripsi itu dibimbing oleh Pak Insinyur Kasmujo dan sebagainya. Sama sekali tidak ada siapapun satupun orang yang menyebutkan Joko Widodo, bahkan dia sendiri itu menempuh pendidikannya di program studi sarjana muda. Kita baru tahu 8 tahun kemudian ketika tanggal 22 Mei Dirtipidum Barreskrim secara tidak sengaja itu menampilkan registrasi masuknya Joko Widodo di program sarjana muda. Dan kemudian per 24 Agustus 2025 ditegaskan lagi oleh Ova Emilia bahwa Joko Widodo ini menempuh program studi sarjana muda. Nah, kalau balik lagi ke tanggal 22 Mei, ada dua dokumen yang saling kontradiktif, yaitu registrasi masuk Joko Widodo di sarjana muda, dan kemudian yang kontradiktif adalah transkrip nilai sarjana dia pun muncul dengan mata kuliah pilihan yang kosong ya, dan kemudian itu adalah beberapa kontradiksi. Dan yang lebih kontradiktif lagi adalah teman-temannya yang selama ini selalu setia menjadi loyalisnya dia itu adalah para mahasiswa program sarjana ya, mahasiswa program sarjana itu mereka memang program sarjana karena mereka memiliki ijazah ya. Mereka itu benar-benar program sarjana, dan Joko Widodo yang ini itu masuknya itu di program sarjana muda. Itu beda kelas,
beda kelas, beda waktu kuliah, beda program juga ya. Jadi ini malah membuat saya nanti bersama RR 2R yang lain akan semakin bersemangat untuk melakukan investigasi lanjutan ini tentang sebuah pertanyaan baru yang muncul. Apakah ada Joko Widodo yang diterima tahun 80 di program Sarjana Muda dan Joko Widodo yang diterima di program Sarjana dan namanya ada di pengumuman kedaulatan rakyat tanggal 18 Juli 1980 di program Sarjana ya. Nanti ikuti hasil investigasi kami lebih lanjut. Oke, saudara sekalian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah ada terpenuhi pasal penghasutan misalnya. Anda terpenuhi pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dan lain sebagainya. Tapi intinya mereka akan berkata bahwa ini nothing to do dengan pembuktian ijazah palsu lagi. Tapi ini adalah sebuah tindak pidana yang terlepas dari itu. Ya. Maka yang terjadi adalah kan permainan digeser dan Anda akan sibuk. Gitu. Apalagi ini mohon maaf ya Dokter Tifa. Apalagi kemudian tiba-tiba mereka menggunakan tangan besi. Karena ancamannya di atas 5 tahun, ya saya tahan dulu begitu, biar tidak bisa kemana-mana lagi. Itu maksud saya apa yang akan Anda lakukan? Saya jawab saya ya. Ya. Jadi begini ya. Risiko perjuangan itu kan memang berat. Ya. Makanya yang mau berjuang menegakkan kebenaran itu sangat sedikit. Apalagi kita tahu bahwa yang sedang kita bongkar potensi kejahatannya ini adalah orang yang memang selama 10 tahun ini suka sekali menggunakan abuse of power. Ya. Nah, tetapi apakah kemudian saya dan mungkin teman-teman yang lain takut? Kalau kami takut dari sejak awal kami tidak melakukan ini. Tetapi apa? Apa artinya saya diberikan otak cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya saya diberikan tugas sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti? Kalau saya diam saja. Artinya itu, kalau saya sebagai orang yang dikarunia otak cerdas, sebagai orang yang diberi tugas Allah menjadi peneliti lalu saya diam saja, Allah sendiri akan melaknat saya sebagai setan bisu. Ya. Nah, apakah saya takut hukuman dunia lebih takut dibandingkan hukuman akhirat? Buat saya tidak. Apalagi di usia saya sudah melampaui setengah abad. Ada satu kata dari Pak Abdullah Al-Qadiri. Kami bertemu baru sebentar, tapi banyak sekali kata-kata dari beliau yang saya jadikan sebagai sebuah hikmah ya. Satunya begini, dokter, kita bersama-sama karena saya itu hanya menginginkan akhiratul hasanah. Itu saya ingat sekali. Itu kata kunci, akhiratul hasanah. Untuk apa sih kita mulia di mata orang dengan harta triliunan tapi didapat dari merampok harta rakyat? Untuk apa kita punya rumah megah 12.000 meter persegi dengan bunker yang dipesan khusus di bawahnya? Untuk melindungi siapa? Malaikat tidak akan bisa, orang tidak akan bisa terlindungi oleh malaikat dengan bunker, nggak bisa. Karena kebenaran itu ketika sudah mulai membuka maka dia akan menempuh jalannya, walaupun jalan itu sangat sakit, sangat sulit. Orang-orang mulia, orang-orang alim, ulama, apalagi nabi-nabi merasakan itu semua. Ya, kalau itu cuma katakanlah yang termul itu katakan ya, wah itu takut tuh, nangis tuh Dokter Tifa itu karena sebentar lagi akan dikasih baju Shopee gitu kan, dikasih rompi orange. Kalau saya tuh cuma takut dikasih baju rompi, dari sejak awal saya tidak berbunyi seperti ilmuwan yang lain, bisu aja, diam aja di dalam kampus, di dalam rumah, ya kan, diam aja, selamat dia di dunia. Tapi apakah selamat dia di akhirat? Saya lebih baik memilih saya selamat di akhirat. Ketika saya bertemu dengan Allah, jawaban saya tegas. Saya dalam sisa hidup saya menegakkan kebenaran. Seperti itu. Dan saya kan kekhawatiran saya apa sih? Anak-anak kan dijaga sama Allah, ya kan? Nah, saya apapun risikonya, apapun yang terjadi, saya sudah ditugaskan Allah untuk menegakkan kebenaran soal ini. Karena ini bukan soal marwah kita, masyarakat, orang, itu malah bangsa. Dan bagaimana kita menulis sejarah dengan begitu buruk, dengan kepalsuan-kepalsuan yang kemudian dilegitimasi. Sekarang nih pertanyaan saya, tadi kita Abang Refli Harun sudah sampaikan bahwa ini pertempuran digeser, bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun
lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya, bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Ini saya baru dapat spesimen fresh bahwa ternyata dalam kurun waktu 1980 sampai 1985 dan mungkin lebih ya, itu di antara kurun waktu itulah yang kata orang itu dia mengklaim dia mahasiswa ya dan lulus tahun 85. Ternyata UGM itu mengeluarkan 2 ijazah. 2 jenis ijazah. 2 jenis ijazah, satu sarjana. Oke. Satu sarjana, satu lagi sarjana muda. Nah, ini ya. Ternyata ya spesimen yang dibuat kata Betor Suryadi itu dibuat di UPP ya. Itu ternyata spesimen sarjana muda. Dan yang relatively mudah dipalsukan karena ada saya lihat oh ternyata UGM betul-betul menggunakan layer-layer untuk ijazah sarjananya yang sulit sekali untuk dipalsukan ya. Karena itu metode atau teknologi atau teknik pembuatan ijazah itu saya gunakan pada buku-buku saya. Jadi buku-buku saya kan saya sudah menerbitkan 4 buku ya. Itu saya juga menggunakan teknik itu supaya tidak bisa dipalsukan. Jadi ada teknik-teknik pencetakan tertentu itu yang hanya orang yang tahu saja. Tekniknya itu 4 layer ya. Dok, di tengah-tengahnya itu ada emboss. Nah, emboss itu kunci, dia tidak bisa dipalsukan. Oke, Dok, satu hal ya. Ini untuk memastikan saja. Pada tahun 85 itu kalau tidak salah ada 2 wisuda. Oh, 3. Kalau ada 3 wisuda itu ya. 3 wisuda tahun 85. Apakah 3 wisuda itu sama semua ijazah kehutanannya? Oh, tentu saja sama. Jadi spesimen dari kertasnya itu sama, nggak mungkin. Makanya saya impress gitu loh. Ini ijazah sarjana itu indah sekali dan sangat multi layer ya. Jadi ada emboss yang itu nggak mungkin dipalsukan. Oke. Ya, karena itu pakai mesin yang sangat mahal. Itu embossnya letaknya di tengah-tengah kertas. Oke. Di tengah-tengah kertas ya itu pakai teknik khusus itu gitu. Terus ada macam-macam lah. Ada guratan kertas-kertas di dalam. Itu nggak mungkin ijazah itu dipalsukan. Sehingga menghasilkan sebuah ijazah yang sangat indah. Sangat agung gitu loh dan sangat sulit dipalsukan. Tapi kalau sarjana mudanya, nah ini hari ini saya dapat. Ini ada suami istri yang dengan murah hati mengirimkan kepada saya ijazah mereka. Fotokopi tentunya ya? Enggak, ijazah asli. Asli. Dengan kata-kata tolong balikin. Enggak. Ya beliau mungkin ingin sekali membantu saya untuk menegakkan kebenaran. Sampai yang asli dikirimkan. Ya, sudah saya terima hari ini. Oke. Suami istri ini yang satu. Nanti di belakang kita lihat juga ya. Ya, tapi saya enggak, ini karena saya mau akan guna. Saya mau spill aja. Satu sarjana muda. Nah ini saya melihat, oh ini dia. Orang-orang yang mohon maaf ya, punya kecerdasan, punya wawasan dan segala macam tuh dia tidak berpikir ke situ. Sembarangan saja. Namanya juga kan kalau kebenaran Allah itu ada lagunya Engkau Sarjana Muda. Ya, jadi ini sebenarnya yang membuat kemudian peta pertempuran digeser. Dan saya jauh-jauh hari sudah tahu ini. Kenapa? Iya, targetnya itu memenjarakan kami kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka. Karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya. Orang sama juga jadi korban ya. Maksudnya gini. RRT Roy, Rismond, Tifa. Udah mentok. Nanti siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok. Maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismond dibungkam, ketika Tifa dibungkam akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismond, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismond, membungkam Tifa. Nggak ada artinya. Karena kami, ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik.
Karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Jadi jangan pernah berpikir, walaupun di dunia, di negara yang hukum seperti ini, di mana hukum menjadi alat untuk memelihara kekuasaan itu akan menang terus, tidak bisa. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan kebenaran itu selalu menang. Dibungkam mau seperti apapun, kebenaran itu selalu menang, dan kezaliman itu selalu mendapatkan hukumannya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ya, itu ingat itu baik-baik kepada semua orang yang sekarang ini menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan hukum untuk membungkam kebenaran. Oke, Bro Al-Kathiri, Ya. saya lebih tertarik kalau Bro bicara juga mengenai hal yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Perjuangan tidak hanya hukum, tapi perjuangan non hukum itu barangkali juga menjadi penting. Iya. Karena advokasi itu kalau perang itu sudah harus perang semesta. Betul. Silakan. Ya memang banyak kelompok-kelompok masyarakat ya, bahkan NGO dan sebagainya, termasuk Purnawirawan dan sebagainya, itu concern dengan masalah ini. Dan mereka bergerak tentang ini. Bahkan mereka akan mempertanyakan ke saya dengar ya, mempertanyakan ke Kapolri dan sebagainya gitu loh. Kok terjadi carut marut seperti ini? Dan ini kan bukan 1-2 orang, tapi ini kan masalah bangsa Indonesia, ya kan? Makanya kalau kita perlu juga ya, yang penting buat saya sekarang ini, kita harus mengcounter yang namanya Khairul Anam itu. Khairul Anam itu kan tadinya di Komnas HAM. Ya. Waktu kilometer 50 kan dia ngomong semua apa-apa yang dimaksud persis seperti ini. Ya. Masa dia bercerita tentang proses ini, polisi dan sebagainya, dan itu kami tidak terlibat loh, kami sudah pulang itu. Ya. Jadi mereka berdiskusi sendiri, ini berdiskusi ria ini, itu nggak ada kami. Tapi kan dia harus menceritakan. Dikatakan oleh pelapor waktu itu Pendumas mengatakan demikian, nggak disampaikan sama dia. Jadi seolah-olah semuanya itu proses polisi aja. Saya tanya, dia ini sebagai Kompolnas, apa humasnya polisi ini, saya bertanya. Gitu loh. Ini kan bukannya Kompolnas dari dulu begitu fungsinya. Nah, Kompolnas itu kan dalam kasus Sambo, dalam kasus KM 50 kan Kompolnas itu kan didirikan, dipercaya bahkan itu dengan uang rakyat, dengan APBN, itu untuk mengontrol kepolisian. Ya, tapi bukan ingat dulu Benny Mamoto dalam kasus KM 50. Apa-apa udah membenarkan aja dia. Lah itulah masalahnya, Bang. Cuma masalahnya gini, ada sesuatu keanehan ya kemarin. Yang saya bilang Perkap, saya kan dalam Perkap nomor 10 udah. Ya. Itu mereka bilang ada Perkaba katanya kalau Perkaba itu peraturan Barreskrim. Ya kan? Seolah-olah memberi kesan bahwa saya itu tidak terupdate gitu loh. Iya. Saya bilang bacakan. Di stop sama ketua, bacakan isinya. Perkaba itu SOP. Iya. SOP dari SOP dari kayak, dan itu bukan nggak bisa setingkat Perkaba, nggak bisa bikin lah apalagi Perkab di atasnya kan. Iya, kan bertentangan, dan Perkab itu masih ada. Dan yang menarik pada saat saya mau bicara tentang Perkab, baru bicara terus dikatakan, wah kami sudah tahu Perkab, nggak usah dibacakan. Kan aneh, itu bukan substansi ya. Saya agak protes, ini substansi, ini yang saya mau bicarakan, ini substansi. Saya keberatan kalau saya tidak boleh membicarakan ini, tapi tetap dilarang. Bukan, saya bilang kami sudah tahu masalahnya. Enggak, akhirnya tetap tidak dibacakan. Saya bacakan. Oh, dibacakan. Oh ya harus dong. Ya. Pasal berapa yang dibacakan itu? Anda kayaknya nggak kenal Al-Kathiri ya? Baru kenal sekarang. Baru kenal sekarang. Saya ngerti ya. Ya kan? Saya nggak bisa dibelokkan. Saya ini kalau seandainya sama dengan mobil tronton yang nggak power steering, berat untuk dibelokin gitu. Saya bukan nyombong ya, cuma ini cerita aja. Satu hal lagi, saya bilang kalau Anda mengatakan Anda mengetahui, ya kan? Lah bagaimana? Apakah tamu-tamu ini juga mengetahui isi Perkap itu? Ya. Saya itu perlu nyampaikan ke mereka. Ini mereka ada DPR, ada Komnas HAM dan sebagainya, Kompolnas. Kayaknya dugaan saya, jangan sampai Al-Kathiri bicara Perkap. Karena selama ini kan sudah saya gaungkan. Iya. Coba ditayangkan Perkap itu, ya kan? Nanti saya. Anda ngerti. Saya bacakan Perkapnya ya, biar Al-Kathiri tidak tanya terus, ya kan? Pasal 10 Perkap nomor 10 tahun 2019. Ya. Itu 2009. 1. Tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut. A. Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalapfor Polri, ya,
dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. B. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis. Tolong digarisbawahi wajib gitu. Ya, wajib. Formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. Langsung ayat 2. Silakan. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, Kalapor, ya, Kepala Laboratorium Forensik Polri, meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 hari kerja. Mungkin dalam hal ini harus dilengkapi 14 hari. Ya, permintaan dari Ditipidum mungkin ya, atau dari Bareskrim mungkin ya. Bukan dari laboratorium. Enggak, maksudnya permintaan ke laboratorium itu dari Bareskrim ke Oh iya, ya. biasanya penyidik ya. Iya. Penyidik Okay. meminta ke lab force, ya kan? Nah, lab force ini ada batas. Persyaratan itu harus dilengkapi, persyaratan formil maupun teknis. Kalau tidak, dalam 14 hari mereka harus respon balik. Dikembalikan harus balik. Jadi kayak apa ya, P21, P18 itu. Nah, itu dua kali 14 Setelah hari. 2 kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi, Lab 4 Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. Ya, berarti betapa pentingnya persyaratan itu kan. Ya, permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Pasal berapa lagi, Bro? Pasal 80. Pasal 80. Kan kemarin dulu saya 84 itu kan produk cetak. Ya. Saya kembalikan ke dokumen aja ya. Tapi dua-duanya sama. Pasal 80. Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib lagi kan? Wah, ya. Wajib berarti pakai wudhu ini ya. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. Laporan polisi. Itu syaratnya. Padahal harus ada laporan polisi. Padahal laporan polisinya belum ada. Belum ada. Ini kan masih Dumas. BAP saksi tersangka atau laporan kemajuan belum ada juga. Itu lebih begini loh. Kenapa harus ada BAP tersangka dan itu? Karena barangkali di dalam pemeriksaan itu ada tambahan surat dan sebagainya. Dan tersangka jangan lupa ya. Tersangka itu diperiksa paling akhir. Berarti pemeriksaan itu bukan di awal tapi di akhir. Lalu BA ya, pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Dan autentikasi dokumen pembanding.